lanjutin. Jadi setelah kamu mengedukasi masyarakat, kalau kata-kata anjay itu kurang baik, gimana? Jadi sebenarnya kurang baik itu persepsinya ada dua ya, bisa diterima atau tidak terima. Kalau diterima ya alhamdulillah kita biasa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kalau tidak diterima ya silakan gunakan, tapi tahu tempatnya. Maksud saya Bang Uthman, jangan di depan anak kecil, jangan untuk menghujat orang, jangan untuk maki-maki orang. Karena kan setahu saya, maaf kalau saya bukan orang hukum, tapi kalau menghina seseorang, merendahkan martabat seseorang kan ada pasalnya ya Bang Uthman ya. Ada, tapi kalau itu dalam bentuk candaan nggak salah juga. Iya, tapi kalau caci makian sampai orang itu nggak terima kan bisa saja kan. Bisa Ya, dituntut kalau nggak? caci maki memang iya, tapi kalau lagi bercanda anjay atau kadang-kadang kita bercanda Ya, itu bisa terjadi. Itu lebih kasar ya, Bang, ya? Itu belum tentu termasuk penghinaan. Enggak, yang ditanya orang adalah lu itu siapa, masih generasi anak kemarin, sok-sok ngajarin orang gitu Iya, loh. betul. Emang lu siapa? Dia aja lah nggak remeh sama lu dari tadi. bener. Tapi aku itu Emang dia bikin kayaknya kurang hanya untuk- kerjaan aja, cari-cari ini, cari-cari nggak ngerti lagi deh. Mau apa? Mau cari popularitas juga dia? Enggak, Menurut Nggak kamu gimana? tahu, nggak Iya? tahu pokoknya nggak jelas gitu loh. Heeh. Kalau saya kan makanya ada gitu, saya juga mau naikin toko bunga. Kalau ini maksudnya apa gitu loh? Itu Maksud saya kamu buat dia konten tidak punya kreator, apa-apa? saya Tidak, YouTube tidak buat. jelas. Hah? Tidak jelas. Tidak jelas apa? Tidak jelas, orangnya Dia tidak jelas. mengedukasi. Iya, masa Mengedukasi. mengedukasi nggak jelas? Waduh, berarti Ya, itu kan bercandaan orang gitu yang sehari-harian biasa. apa bercanda itu nggak boleh buat edukasi? Ya apa maksudnya? Bercanda Aduh, dijadikan saya nggak bisa deh edukasi. mas ngomong sama yang begini-begini. Saya cabut aja. Denis mau Maaf kemana? ya. Ini Kenapa belum, kita lu? belum selesai syutingnya. Nggak mau, nggak. Denis, Nggak. Marah-marah Saya, sih? nggak, perjanjiannya kan saya eksklusif di sini. Saya nggak dibayar nggak apa-apa. Iya. Saya nggak dibayar nggak apa-apa. Asal Nggak dibayar jangan 1 orang juta. kayak dia gitu. Iya, saya nggak mau, saya nggak Karena level. dia tidak kaya, tidak top, kau tidak mau duduk Tidak mau, bersama-sama. mohon maaf ya. Sombong banget sih lu. Denis, Nggak Wah, mau. parah banget nih Aduh. Denis, ya ampun. kabur loh. Enggak, enggak. Bunganya nggak Eh, dibawa. enggak. Ngomong-ngomong, ini bunga karyanya Denis dari toko bunganya Fleur de DC. Tapi nggak apa-apa kalau ditinggal di sini. Tapi beneran dia yang buat. Beneran bukan dia yang karyawannya. buat. Ya karyawannya sih pasti, bukan dia yang buat. Lutfi boleh duduk sini loh. Denisnya udah nggak ada. Denis nggak balik lagi kan? Beneran pulang ya? Coba tanyain Clip Mbak. onnya diminta dulu lumayan. Sayang. Iya, kalau silakan mau duduk kabur ya. sini. Ya udah deh. Kalau saya kan orangnya kalau memang udah ditalak ya saya harus mencari keadilan saya. Jadi Begitu? karena udah ditalak ya saya pikir berarti dia sudah tidak mencintai saya lagi. Ya Oh saya begitu. harus Oh jadi yang harus- pertama kali harus- menalak kamu itu suami? ya tapi saya mengurus ke pengadilan. Oh kamu yang Ya mengurus ke pengadilan? karena setelah 3 bulan nggak ada itikat baik, Ya. kabar maunya seperti apa. Ya saya harus mencari keadilan. Kenapa kau tidak berusaha untuk kembali? Tapi udah lewat lah Bang. Intinya sekarang saya bahagia karena yang paling penting Feral sama Atala udah kembali respect. Oke. Udah kembali harmonis. Ada Fania apalagi ini ikut sekarang dia mana Itu ya, Mbak. Fania? Itu. Hai. Oke, kamu emang waktu itu kan begitu banyak gosip, katanya kau punya seorang pengusaha di Medan, itu nggak lanjut ya? Pengusaha. Bukan. Yang gosip di media masa, katanya digosipkan. penyebabnya adalah karena ada pengusaha dari Bukan Medan. pengusaha, politisi. Politisi itu nggak lanjut hubungan itu? Emang nggak ada? Oh nggak ada. Itu kan kita kan namanya juga apa ya mitra kan. Kalau di DPR kan memang lebih banyak laki-lakinya. Begitu. Jadi memang setelah dia talak waktu itu kan memang saya lagi berpikir wah ini single parent saya harus lebih membuka diri karena dari dulu saya pakai kacamata kuda Bang. Oke. Yang namanya dulu tugas kemana aja mantan saya ajak karena saya nggak pingin ada fitnah. Oke. Tapi setelah sudah ditalak saya pikir ya itu udah keputusan dia. Saya harus lebih apa ya fleksibel jadi orang. Dulu kan saya jutek banget Bang, boro-boro mau Dan- mau dan- bersosialisasi nggak mau. Hasil kamu membuka diri itu sudah ada nggak yang terlibat asmara sesudah cerai? Nggak ada. Ini 7 tahun jomblo. Yang benar. 7 tahun Mbak Vena udah cerainya 7 tahun? Hampir 7 tahun Januari tanggal 3 Jadi secantik begini 7 tahun untouchable. untouchable. Nggak rugi loh. Nggak rugi. Ya karena saya yakin Allah pasti memberikan saya jodoh yang benar-benar buat saya. Tapi bukan saya nyari. Karena kalau kita nyari mata manusia bisa salah. Oke, sesudah kamu jadi janda merasa nggak bahwa karirmu jadi kayak meteor, lebih melejit, nggak diawasin lagi oleh si laki gitu loh? Enggak sih, karena kan saya buktinya sekarang nggak di DPR lagi. Dan sekarang saya malah jadi ibu rumah tangga buat Ya. Fania, buat Feral, buat Atala. Karena buat saya di usia 47 tahun ini saya udah pernah semua Bang. Pernah jadi politisi 2 periode, alhamdulillah. Pernah jadi pengusaha, pernah jadi pemain film, pemain sinetron, presenter.
hampir semua profesi pernah, kecuali petinju belum. Jadinya ya udah disyukurin aja gitu Dulu kan ya. kalau nggak salah pelatih senam juga ya? Ya aku salsa entertainer Iya, betul. juga. Ya salsa entertainer. Jadi aku nyanyi sambil Apa yang kau kasih sama cowok? Apa yang kau tonjolkan sehingga cowok begitu saja mengawinimu? Apa? Menurut Kak Femi ya, nilai plus dari Kak Femi. Apa nilai plusmu? Apa gini kan setiap Iya. orang kan katakan cantik itu ada yang bilang cantik, ada yang bilang biasa Relatif aja, ya. relatif. Iya. Nah, tapi menurut Femi sih ya dengan umur Femi masih cukup cantik, masih badannya masih bagus. Baik. Umur berapa kau sekarang? Saya juga masih maksudnya masih 42 tahun gitu kan. Jadi ya udahlah gitu kan. Rahasianya apa sih? Iya 42 tahun masih cantik banget ya. Kan kita juga pengen Makanya dong. kan Lolita aja bilang masih cantik. Makanya masih banyak yang ngejar-ngejar saya, Bang. Baik. Oke, kalau masih banyak yang ngejar-ngejar Kak Femi, kenapa nikahnya sama Alphonse Martinus? Karena tajir barangkali. Ya udah pasti. Udah pasti. Baik. Kau berapa lama lebih pacaran tajir- sama lebih dia? tajir mana sama Hotman Paris? Oh, Hotman Paris mah gak ada yang ngalahin. Oh, nggak ada yang ngalahin. Ini mah lelaki ya di Indonesia Raya ini nggak ada yang lebih tajir dari Bang Hotman. Benar. Udah, gitu. Di atasnya langit masih ada Hotman Paris. Iya, benar itu dia bener banget. Kamu berapa lama pacaran sama suami sekarang? Pacaran baru 3 bulan, Bang. 3 bulan langsung Udah nikah. selamar, iya, dianya udah ngebet sih soalnya. Kamu mau dengar nggak? Ayo. Kamu hati-hati loh. Kenapa tuh? Cowok kalau terlalu gampang minta nikah, ya dalam beberapa kasus lain biasanya juga gampang cerai. Aduh, Begitu dia sudah- Amit-amit coy. Benar. Tapi enggak Dalam berbagai contoh ntar lain. dulu, contoh ini ya Bang, dia sama mantan istrinya pacaran kata dia, saya kan nggak kenal ya, Iya. kata dia cukup lama, bertahun-tahun lamanya gitu kan, tetap divorce juga gitu kan. Nah kalau Femi pacaran sebentar kata suami saya pasti akan panjang kebalikannya. Lolita, amin. Umur berapa itu orang? Dia 40 tahun. Hah? Ya, Alphonse tuh umurnya 40 tahun. 40 tahun. Dari istri pertama ada berapa anaknya dia? Ada 3 anak, tapi ternyata yang pas dicek semuanya ternyata cuma 1 anak resmi itu. Ternyata ini menarik untuk jadi bahan ini. Iya. Gini. Jadi suami kamu yang sekarang Betul, Alphonse. punya istri pertama, udah cerai. Udah cerai kan, setelah cerai itu kan jadi aku tahunya itu married sama Duda 3 anak Bang. Oke. 12 tahun, 10 tahun, 9 tahun. Ya. Oke. Perempuan, laki, perempuan. Ternyata abis nikah itu, papi mertua perasaan feelingnya nggak enak terhadap cucu yang perempuan. Panggillah Waktu itu kan di berita, kau ketangkap sama Vanessa dalam rangka mencari rezeki dan cuma Vanessa masuk penjara, kamu cuma di BAP, besoknya kamu lepas dan kau minta maaf. Minta maaf itu maksudnya kau mengaku salah? Iya, aku mengaku salah, Bang. Mengaku salah karena memang benar terbukti ada. Emang bener. Oke, jadi ini memang Afrilia ini ada kabar bahwa karena katanya sempat masuk ke dalam daftar prostitusi Dan itu online benar. ya. Aku salut deh. Salam dulu. Aku suka kayak gini. Yang ngaku apa adanya. Benar. Semua manusia punya masa lalu. Ya. Ini penonton nih udah pada ini. Iya. Lu jangan harap lu ini. Jangan harap nih. Jangan harap lu. UMR jangan deh ke sini tuh. Oke. Boleh tahu waktu ketangkap sama Vanessa di Surabaya, ketangkapnya di dalam kamar atau di mana? Kalau Afril lagi menuju hotel, Bang. Oh, kalau jadi tertangkapnya bisa sama Vanessa. Bisa, jadi itu waktu lagi di jalan tol, terus gue tuh kan sempet bingung ya gitu Iya. kan. Soalnya gue tuh bulan Desember awal, Desember pertengahan. Terus Iya. gue di situ lagi banyak duit dong. Iyalah, Lagi iya. banyak duit, gue agak-agak nolak gitu kan. Oh. Nah, cuman terus- agak-agak nolak karena duitnya lagi banyak. Iya. Ya. Kalau Jadi duit oke. lagi banyak nggak butuh ya. Oke, jadi Gitu ya. kok bisa kamu ketahuan dari mana? ya tuh ceritanya kan bulan Desember pertengahan. Nah, Ini hidung asli nggak sih? Gue dari tadi pusing liatnya. asli dong. Oke, terus. Terus bulan Desember pertengahan gue dikasih job. Terus gue agak nolak dong. Ya. Gue bilang, kamu kenal Vanessa nggak?
kenal gitu aja sih. Gue kan profesinya sebagai model dong bang. Yeah. Terus oh ya udah gitu kan ntar bareng dia. Nah jadi kan itu kan pertengahan. Akhir Desember itu mau berangkat dong. Gue nanya, itu jobnya jadi nggak Beb? Gue bilang kan. Katanya lagi banyak duit. Kok Ya, nanya lagi? ya kan gue nanya dulu, Oh, Kan, iya, kan biar bentar oke. tahun Oke. baru. Oh iya, tahun Iya, baru. iya. Oke, lanjut lagi. Terus? Silakan. Ah, jadi ya udah gue Ya, merasa terus. Terus. Ya. Abang, lunas di depan Gua bang. aku suka manja-manjanya itu. Aku suka keterbukaannya. Terus gimana? Terus ya. Nggak usah, jangan pedulikan. Iya, gua nggak peduli. Iya. Kita maaf ya, kita berdua kakak. Anggap hanya ada Hotman. Oke, Ya, terus. Gimana? Gue cerita nih. Iya. Terus ya udah, jadi nggak lama. Jadi Beb, tapi akhirnya tanggal 5 soalnya si Vanessa lagi sibuk. Oh ya udah. Dan gue party dong di Bali bang. Di mana itu? Oh, iya party dong, party anak muda. Di mana? Sampai sekolah atau di mana? Ya. Oh. Memang itu daerah gituan ya. Oke, terus. Tahu banget lagi. Ya. Ya gue awalnya sebenarnya agak nolak ya. Iya, iya. Kok gue nggak enak. Tapi kok hati ini udah nggak apa-apa deh. Gue ya akhirnya mau. Dibilang nggak cowoknya yang kamu itu koko mana atau kakek mana? Ada bilang Apa? dia orang tambang gitu. Orang tambang. Terus ya gue mikir oh ya udahlah gitu. Tapi ya setelah kan. kejadian itu apa sih pelajaran yang kamu dapat? Pelajarannya Kamu menyesal ya, atau agak kamu menyesal. santai aja? Tapi sekarang masih lanjut kan? Lanjut apa nih bang? Masih menerima tamu enggak, juga? Enggak. Udah enggak ya? Gue Case close, udah selesai. close. Terus gimana bisa hidup? Ya ya itulah mukjizat dari Tuhan. Mungkin karena gue sama Vanessa dengan beriringnya berjalan waktu gue langsung Oke, kayak, tapi Sekarang kan Waktu itu kan pernah setelah ada mama Jadi sambung. sejak Vanessa keluar dari penjara, selesai masa tahanan, nggak pernah menginjak rumahmu. Iya. Hei, Vanessa, Apa sih? Ngagetin aja. Kebon banget abang nih, kaget Iya enggak bang. gua kan sama-sama orang tua tahu. Tapi ada perasaan solider. Tapi kan kasus ini itu hubungan yang panas antara Dedi dengan Vanessa itu jadi bikin kita semua tuh bertanya-tanya. Sebenarnya Dedi sebagai ayah tuh sayang nggak sih sama Vanessa? Sayang, pasti Mbak Lolita. Sebagai orang tua, saya biar gimana pun sayang sama Vanessa. Nyatanya kan mereka datang berdua ke rumah dengan baik-baik. Saya juga terima dengan baik-baik kan. Jadi artinya walaupun kita ada konflik jauh di mata tapi dekat di hati. Gimana kalau di sini? Boleh nggak sih kita dengerin seperti waktu itu Bibi minta maaf sama Papa? Aduh. Gitu. Coba Vanessa sibukkan dulu. Karena kau umur 16 tahun sudah kabur dari rumah. Kamu datang hanya karena kau mau nikah. Itu pun udah nikah yang kedua. Akte nikah yang kedua gara-gara walimu yang pertama itu rada-rada dipertanyakan sah atau tidak. Sekarang coba ngomong dulu sama bapakmu dengan tulus. Ngomong apa ini? mumpung Ya, Oktober apa dulu, Bang? kan. Coba dulu Bu, bisa digeser dikit nggak Bu? Pindah dulu. Vanessa di sini. Bapak di sini, Bapak di sini. Coba. Bisa nggak? Coba peluk bapakmu dulu. Coba Peluk pelukan sebagai dulu, putri. kita mau lihat. Waduh. Ya, sangat indah. Sangat indah. Sangat indah. Masa lalu adalah masa lalu. Yang penting kita memperbaiki diri di kemudian hari. Betul. Betapa bahagianya seorang orang tua kalau anak tahu diri datang meminta maaf kepada orang tuanya. Begitu. Ya, nasihat dari buaya darat asli. Vanessa, ada nggak yang mau disampaikan buat Dedi? Mungkin ada yang mau disampaikan? Sekarang Vanessa udah jadi istrinya Bibi. Dedi, walaupun aku sekarang udah jadi istri orang, tapi sampai kapanpun aku tetap anak Dedi. Iya. Mau kapanpun, mau dimanapun Dedi butuh aku pasti ada. Seru ya kalau udah begini ya. Berliana apa kabar? Baik. Katanya kamu tuh sempat viral kan? Karena dianggap sebagai pemersatu bangsa. Nah ini penasaran nih, maksudnya apa sih? Emang kamu tuh soalnya kan kalau pemersatu bangsa, kalau kita dengar kata-kata pemersatu bangsa pasti kan
yang berhubungan dengan sosial atau pahlawan pemersatu bangsa kayak gitu kan. Nah, Atau kenapa beda kepribadiannya suku. disebut pemersatu bangsa? Ya, beda agama di persatuan apa yang Bhinneka Tunggal Ika. esensnya apa esens? Mungkin di kontennya aku jadi bangsa Indonesia tuh lebih damai kayaknya. Lebih Oke, seger. tapi apa yang kamu buat di konten itu? Contohnya misalnya. Aku buat kayak nge-gym tapi nggak bisa nge-gym gitu. Apa kaitannya sama persatu bangsa? Nge-gym nggak bisa. Kan pakai bajunya ngetat kalau nge-gym kan pasti atau terus? games-games apapun gitu. Nggak kaitannya ke pemersatu bangsa apa kalau nge-gym? Nggak tahu, itu kan netizen yang sebut. Oh, netizen yang sebut. Iya. Biasanya kan, jadi selama ini kau disebut pemersatu bangsa, kau nggak mengakui bahwa itu benar julukan untuk kamu? Mengakui? Ya itu apa contoh lah? Apa misalnya? Maksudnya gini, kenapa sampai netizen itu menjuluki kamu pemersatu bangsa? Misalnya begini, gitu? misalnya kayak pemersatu bangsa, contoh. Kemarin tren di nomor 1 YouTube tentang Hotman Paris duduk di belakang para kiai pada saat para kiai di Tebu Ireng pesantren lagi sholat, aku duduk dengan tenang. Itu dianggap persaudaraan, ya kan? Ya. Itulah antara lain contoh postingan pemersatu bangsa. Betul. Artinya Kristen bisa diterima di rumah tokoh-tokoh kiai Tebu Ireng. Nah, kamu apa contohnya? Mungkin karena mereka lihat aku seksi kali ya. Pandangannya mereka. Oh, jadi semua laki-laki bersatu matanya lihat kamu seksi. Jadi full di situ. Lebih baik. Oh, kalau itu aku setuju kalau itu. Penonton, jangan lu pada cowok-cowok di sini nontonin dia juga ya. Tapi bukannya itu pemecah belah bangsa. Karena wanita istri akan berantem sama suami. Gimana itu? Enggak ah. Ini Irfan itu kan dibawa Tiara nyanyi nih. Oke. Ya, Ya, betul. Dia pergi sama Tiara kan? Yes. Nah, kamu jangan beleng-beleng gitu, matanya udah mulai. Enggak, tadi Irma juga ngomong gitu. Irma juga ngomong. Dia dibayar. Iya. Iya. Nah, udah gitu. Emang ngomong apa adanya dari tadi. Diam aja dulu ya, dengerin. Nah, udah gitu si Irfan udah selesai acara. Irfan ngomong mau ke toilet. Nah, kita kan rencana mau pulang bareng kan, bener kan? Iya. Nah, iya. Kalau udah janjian berdua. Tapi aku honornya udah aku kasih, udah banking ya, Oke. udah. Terus udah gitu. M-banking maksudnya? Oh iya dong. Oh. Terus tadi salah dikit. Banking. Nah, udah gitu. Kok Irfan lama banget? Oke, terus? Kok Irfan lama banget sih mau ke toilet gitu kan. Udah gitu kata ibu, udah Mbak yuk ini aja telepon aja dia gitu kan. Kita langsung ke parkiran aja. Nah langsung saya ke parkiran mau pulang. Pas jalan tiba-tiba dia lagi mau wawancara berdua. Otomatis aku Berdua tanya sama dong. dia? Iya sama dia lagi mau wawancara. Oke, terus? Aku tarik aja dia gitu kan. Udah ditarik gini kan songong banget gitu loh. Songong banget harusnya ngomongnya gini. Tiara, Teteh kan dia manggilnya Teteh kan, Teh. Ini kan acara udah selesai, Irfan pulang dulu ya. Misalkan kita nggak pulang bareng, wajar dong. Bilang terima kasih kayak apa, bener nggak bang? Kan dia udah dikasih job sama aku kan. Kayak Kalau ke toilet. mohon maaf, deal-dealannya kontraknya emang termasuk lo nyanyi, termasuk lo menghibur dan lo harus nganterin pulang tuh udah Antarin pulang terus temani di rumah Enggak gitu. dong, enggak Oh, jadi nganterin kerja pulang. doang? Enggak kerja gitu. Ya maksudnya termasuk harus antar pulang terus masuk Iya. ke rumah juga berdua gitu. Enggak. Iya kan? Karena setahu gue kalau gue nge-MC nih, gue dipakai abang MC nih. Buat acaranya abang MC. Nggak ada tuh kewajiban gue harus pulang sama abang. Kalau itu kan harganya beda dong, Makanya Say. coba kenapa? Enggak bang, makanya nih. Itu seorang entertainer sejati. Enggak, dia Kita tuh memang pekerja beneran. Irma kamu diam Bukan dulu. pekerja kaleng-kaleng. Kamu diam dulu, harusnya kan bilang terima kasih dulu dong. Ya, terus? Kan dia udah dikasih job, Oh, nggak gila-gila dapat makasih. duit gitu kan. Bilang terima kasih kayak gimana. Nah, terus apa yang Aku narik itu bukan narik pacar orang disuruh sama aku dong. Bukan, enggak emang rencananya. Kamu tarik untuk bawa pulang. Bukan bawa pulang, kok kamu begini caranya ya. Lu kesini kan gue bawa gitu kan, ya harusnya izin. Wah, lu dong, cowok atau- bawaan lu, parah lu cowok bawaan. Terus lagian juga dia Irfan, Pantesan nggak ngomong nge-gym ada si mulu. Irma di Gila. situ nggak tahu kita ada di situ. Terus si Irfan bilang Teh kita pulang bareng aja ya katanya gitu. Kalau menurut Bener nggak, Pan? kalau versi dia udah janjian pulang, katanya kau mau narik-narik dia agar pulang berdua. Benar nggak? Betul. Sekarang gini Salah, banget, bukan Ya, gitu, betul. dia salah paham bang. Bentar ya, jamur konde. Ya Allah, jamur konde. Jangan ngomong begitu. Udah makanya bang. Jangan. Enggak bang, makanya dengerin dulu. Ya udah. Kita orang dewasa, lo jatuh, Iya.
pecah berkeping-keping. Pasti, iya. Minimal Anak kepala. saya tidak patah, tidak ada luka lebam bagaimana, cuman ada benjol sedikit di sini dan itu pun tidak kelihatan, tidak terlalu kelihatan, tidak ada tulang patah. Cantik sekali. Di dalam peti jenazahnya dia cantik luar biasa seperti orang tidur. Tidak ada pendarahan, tulang tengkoraknya semua utuh. Oh, jadi kondisi mayat dari Zefania ini kondisi rangka kepala dan semua badan semua utuh. Utuh luar biasa, tidak ada memar. Juga memar cuma sedikit di sini di kepala sedikit. Sekarang, come on lah, berkata jujur, kenapa anak saya sampai hari ini tidak tahu. Jadi begini, anak saya dinyatakan tidak ada itu jam 9:30 malam. Tanggal berapa? Ya? Tanggal berapa? Tanggal 7. 7 Februari bulan ini ya? Februari bulan Oke. Jatuhnya katanya jam berapa? Ya, jam 9:30 malam. Saya mendengar kabar jam 9:30. Saya tahunya dia jatuh jam 9:30 malam dibawa ke Rumah Sakit Mayapada oleh ayahnya. Lalu dibawa lagi ke Rumah Sakit Fatmawati. Saya sebagai seorang ibu baru tahu jam 11 siang dan itu pun polisi yang menelpon saya. 11 siang besoknya? Yes. Padahal sudah dibawa malam, jam 10 malam. Berarti 12 jam lebih? Ya. Terus? 12 jam lebih saya baru tahu kalau anak saya udah nggak ada. Akhirnya saya setelah 6 bulan anak saya dirampas dari saya. 3 bulan tidak bertemu dan tidak boleh menelepon, tidak boleh menghubungi, tidak bisa mempunyai akses untuk berbicara sama anak saya. Akhirnya mereka mengembalikan anak saya kepada saya dalam kondisi tidak bernyawa. Ya, saya peluk anak saya dalam kondisi tidak bernyawa loh. Setelah 3 bulan saya tidak bertemu, saya bertemu anak saya harus memeluk dia di kamar jenazah, Bang. Ini ada apa gitu loh, kok bisa? Di media sosial kok dibilang, ada yang bilang Bibi ini pengangguran lah, ada yang bilang punya toko di Tanah Abang tapi toko pas-pasan lah. Itu ada di media sosial saya baca di medsos. Ini benar nggak itu semua gosip itu? Ya itu kan netizen yang ngomong ya. Ya, kenyataannya? Kan kenyataannya kan nggak berbeda. Gitu. Apa dia kaya? Katanya dia nggak ada kerjaan, benar nggak sih? Enggak lah, dia kan memang bergelut di bidang tekstil, keluarganya juga. Bergelut maksudnya apa? Pabrikan atau cuma pengecer atau pengocor? Dia atau jualan bahan. Hah? Jualan bahan. Bahan kan di Senen juga, tante saya banyak pasar impres jual bahan juga. Iya memang. Di Senen. Ini kelas kecil, maksudnya untuk membiayai cewek seperti kamu itu kalau ke klub, kalau ke bar, 1 whisky aja udah 1 seloki udah 75.000. Kali nongkrong aja udah habis jutaan. Nah, ya maksud saya, kau kan nggak mungkin menghilangkan kebiasaan kehidupan malam kayak gitu. Ya mereka nyimpen ya, dulu Pak gak kenapa-napa. Maksudnya gini, dengan gaya hidup Vanessa yang sekarang nih kawin sama Bibi, emang dia kaya gitu. Iya, kau sanggup nggak? Sehingga orang jadi curiga. Jadi orang jadi curiga, itu kan cuma ocehan ya, belum tentu benar ya. Kau bisa kan itu kan orang cuma perkawinan yang sebenarnya kan dalamnya kan mereka nggak tahu. Sebenarnya aku nggak yang kayak kehidupan malam pergi sana sini, enggak kok. Aku perempuan biasa aja sebenarnya. Karena bagaimana kau bilang perempuan biasa? Kau udah biasa bergaul luas. Tentu bergaul luas kan sudah biasa. Holiday di Bali, ngebar di macam-macam lah yang ya nongkrong 3 orang itu pasti 3-5 juta. Ada aja rezekinya, intinya gitu aja sih. Ada aja? Ada aja, mau dari pihak aku, mau dari pihak Bibi, kita pas nikah tuh rezekinya datang aja gitu. Kau tinggal di mana sekarang? Di rumah Bang. Di rumah siapa? Di rumah suami. Punya rumah dia? Ya punya rumah lah, masa gak punya rumah? Aduh, ini kadang-kadang. Gimana ya? Pertanyaan punya rumah? Ya punya lah. Ya maksud saya. Kamu dikasih 1 ruko sama dia tadinya. Maksudnya apakah rumah benara, rumah kontrak? Rumah Barbie Bang. Kecil dong, gak bisa masuk. Kecil rumah beneran, masa rumah keong? Gak mungkin lah. Maksudnya apakah sewa, pinjam dari orang tua? Punya sendiri. Rumah sendiri. Kalau dari diri Vanessa sendiri apa yang perubahan apa yang kamu alami setelah kamu menikah, sebelum dan setelah menikah? Apa nih kebiasaan ininya, pasangannya? Apapun itu. Yang paling kamu merasa berubah banget nih pas gue ya yang pertama sih paling bangun tidur ya. Bangun tidur kan biasanya kan sendiri. Ini tiba-tiba apa sendiri bangun tidur? Lu kenapa sih Bang? Ya
Ya nggak bisa lu kasih gitu-gitu sedikit kali tadi pancing. Oke, truth or dare? Truth aja lah. Benar ya gitu. Oke, ya. Yang benar. Apa masa lalu aku yang nggak akan bisa kamu lupain sampai kapanpun? Ya apalagi. 4 Januari 2019. Apa itu? Itu doang. Kejadian itu? Kejadian itu. Truth or dare? Truth lagi. Aduh, ini kenapa ya pertanyaannya? Apa kebiasaan aku saat tidur? Hah? Kebiasaan kau sangat tidur. Saat tidur kebiasaan Vanessa waktu tidur. Ya, kok nggak tahu, gue kan lagi tidur ya. Kebiasaan panas lagi tuh. Jangan kayak gitu. Mas. Abang paling ngerti lah bang, nyari-nyari bang. Nyari-nyari guling. Oh. Maksudnya selalu duluan, inisiatif duluan itu maksudnya, itu bahasa sopannya. Kalau cowok tuh suka ya kalau ceweknya inisiatif duluan ya, Bang? Suka ya emang, Bang? Enggak, Benar. Tergantung cowoknya. Nanti ini cewek 2 kurang inisiatif bang. Benar, harus ini. diajarin. Makanya Bang. aku nggak mau satu pun sama ini. Lama inisiatifnya bang. Terus? Truth or dare? Truth lagi. Satu mantan aku yang bikin kamu paling cemburu. Siapa? Siapa Ayo lo ya? harus jujur. Jujur. Gak ada sih sebenarnya. Si kayak gitu. Lewat semua bang. Lewat semua. Yakin nih, the truth. Kau aja yang ngaku siapa dulu. Lo nggak tahu kan dia yang ditanya kenapa Ya, jadi pernah nggak dia marah-marah? Kan lo bisa tahu siapa. Siapa? Pernah nggak dia kalian tahu marah-marah bang gara-gara aku. mantan? Itu cuman gitu Gak doang ada yang ya. tahu. Emang gak ada bang. Nggak ada ya? Nggak ada, lewat. Oke. Truth or dare? Truth. Terus. Kalau ada cowok iseng yang godain aku tentang masa lalu aku, kamu mau apa? Oh, Kamu akan ngapain gitu loh? maksudnya tuh pertanyaan apa ya? Kalau ada cowok yang iseng ngehina aku tentang masa lalu aku, kamu bakal titik. Lapor Bang Hotman aja dulu. Wah, baik. Kalau Lapor bang, lapor. Cari pengacara aja dulu ya. Tapi kalau dia yang godain ya udah kayak kemarin aja pas kita lagi di Bali dia miss call. Panis di mana? Mati Bang Hotman tuh Mas. Dia duluan. Oh ya udah. ada buktinya Bang. Bisa berkelit. Loh, dia tahu bang, maksudnya bagaimana? Orang di Masa kok gue sebelahan. ngumpet? Oke, gua ngaku deh ya. Oke, next. Oke, gantian nih. Truth or dare? Dare. Ah lo gak seru, gue aja berani dare. Bikin video TikTok sama Bang Hotman. Hah? Serius? Bikin TikTok. Oh, Handphonenya mana? Handphonenya Vanessa mana handphonenya Vanessa? Pakai handphone lo lah. Kalau dia nggak mungkin punya TikTok. Bang Hotman bikin handphonenya TikTok mana nggak? TikTok? Jackie. Abang nggak ngerti. Ayo bang, bikin TikTok bang. Handphone? Gimana gua ngerti? Gini. Aku Wah, ini ajarin, viral aku sih ajarin, pasti aku nih. ajarin. Silakan. Sini, aku yang menjawab. Ajarin dulu. Abang aja tuh si ubur-ubur gitu. Ya aja nih. Oke. 1, 2, 3. Kejam itu Saya mau tanya, itu lu cinta Luna itu, tanya dulu pendapat kamu yang benar. Laki atau perempuan? Dan kau kan tahu di mana rahasia perempuan atau laki? Aku nggak tahu sih. Masa nggak tahu kan dia dari gaya-gayanya. Jujur aja. Jujur aja, pandangan kamu laki atau perempuan? Hah? Enggak lah, aku nggak tahu. Nggak tahu? Takut ya dibantai sama Lucita Luna. Udah bang, nggak usah ngomongin Lucita Luna. Nanti kupingnya panas ya kan. Mendingan kita tanya aja, dia kan baru jadi seorang ibu. Ya. Gimana rasanya menjadi seorang ibu? Ya sekarang aku jadi ibu rumah tangga kan. Jadi pagi-pagi udah bangun, urusin anak-anak. Jadi capek, tapi kalau lihat anak, very senang begitu loh. Oh, bisa very semangat begitu. Semangat ya, betul. Tapi bang, dia ini termasuk juara. Dulu hamil gede banget. Sekarang pas udah keluar balik lagi badannya, rahasianya apa Neng? Diet, makan sayur-sayur begitu. Oh gitu ya? Iya. Diet, jangan makan nasi. Nggak makan Ya, nasi. baru tadi gua makan dari lapo gimana? Makan nasi merah oke lah. Nasi merah? Iya. Oh begitu? Iya. Sama sayur-sayur? Iya sayur. Roti nggak boleh? Ayam lebut oke lah. Ayam lebut. Ayam, Oke. Kau makin ngomong gitu lo aja makin seksi loh. Ayam Tapi bang,
Ini kan si DJ Butterfly ini kan orang Thailand. Sekarang sudah menetap di Indonesia. Apakah kewarganegaraannya sudah berubah jadi WNI atau tetap jadi warga negara sana? Aku atau the family ya. Kamu. Sekarang aku proses. Personality. Sekarang bukan sekarang. Ya, karena sekarang aku tunggu proses, karena harus tunggu 5 tahun. Jadi Lagi proses apply ya? Ya. Berarti kamu cinta Indonesia dong? Banget. Mau nyindir dia. Ih, nyindir. Orang luar aja cinta sama Indonesia sampai warga negaraannya mau dipindahin loh ke warga negara Indonesia loh. Kau mau nyindir siapa sih? Nyindir siapa bang? Jangan suka ini deh. Jangan suka manas-manasin deh, udah ya. Menurut kamu bedanya cowok Thailand sama cowok Indonesia tuh apa sih, Kathy? Sebuah sama, tapi aku suka cowok Indonesia karena dia lama banget dan Apanya yang lama? Bahasa aku kurang Lama di mana? Lama apanya? Rama. Rama. Aduh. Apa nih? Aku Perasaan gue yang sering sama orang Indonesia bentar-bentaran doang. Kok dia bilang lama sih? Lu tahu nggak? Tergantung uang lingkup sih, saya bilang anaknya sangat baik sebenarnya. Cuman yang namanya manusia saya juga punya sakit hati, kecewa gitu. Kamu sakit hati kenapa? Ya kecewa aja. Nggak tahu ya? Iya, mau nangis. Kamu dibilang apa? Kok sampai mau nangis gitu? Kenapa, Sa? Saking Soalnya saya dibilang nilap duit selama di Rusia, itu yang bikin saya kecewa gitu. Mulai dari mobil, saya berusaha untuk membelikan apartemen segala macamnya. Ya gitulah dia kecewa gitu loh. Apalagi manajer yang sekarang itu saya yang kenalin gitu. Harusnya saya sebenarnya LL ini sudah saya anggap anak saya sendiri gitu loh. Sorry, kamu dibilang nilap duit di Rusia gitu. Ya, Kalau namanya manusia pasti kecewa, Mbak. ya namanya kan sifatnya seperti itu dia kan. Saya hampir 20 tahun di entertainment tidak pernah nongolin muka di televisi, semua manajemen artis pasti tahu saya. Tidak pernah yang namanya saya nilap duit. Bahkan anak saya yang paling terkenal sekalipun, yang honornya sampai 15 juta per hari pun, saya tidak pernah nilap uangnya gitu. Pesan kalian untuk biar bagaimanapun juga apapun yang terjadi, itulah persahabatan. Iya. Pasti ada berantemnya, ada baikannya. Pesan kalian untuk LL apa? Ya, Pernah nggak lo ributan pacar? Kamu dulu. enggak lah. Nggak pernah ya? Enggak. Aku punya pacar, iya pesan aku ya semoga LL bersabar gitu. Semoga kasusnya segera teratasi gitu. Semoga inilah cepat selesai masalahnya. Baik pemirsa, ngomongin masalah deh. Kenapa Bang? Kamu memang sudah pernah tampil di Hotman Paris Show. Sampai sekarang saya tidak percaya bahwa ini asli. Asli, beneran dong. ini asli. Ini asli? Asli lah. Bos Semangka ini asli beneran? Asli. Kok bisa segini? No KW-KW. No KW-KW? No KW-KW. Asli buatan Tuhan nih? Asli. Beneran? Asli. Kok bisa maaf ya, ini ibarat bola tuh, bola dunia kayaknya ya. Gede banget. Bola dunia. Atlas kali ya. Apa sih ininya, resepnya apa sih kalau boleh tahu Semangka? Diganjal kali, ada kain serbet di dalam. Enggak ada asli. Asli. Jangan diselipin sesuatu, taruhin furniture, taruhin kulkas. Beneran ini asli. Kita pakai sabun. Kita pakai sabun. Apa? Sabun. Pakai sabun? Iya. Sabun mantul. Jadi bisa membesarkan. Iya. Hah? Dioles-oles gitu. Emang serius? Ntar dikasih. Iya bener, nanti di belakang Oke, dikasih. maaf dua semangka, ada gerakan sedikit yang mau diberikan, silakan. Boleh. Gerakan dikit aja, 3, 2, 1, sedikit aja. Ngapain lo? Pakai tutup mata segala. Kok tuh? Saya baru pulang dari pondok pesantren, saya nggak boleh lihat begitu. Nah, Baik, silakan dua semangka boleh ke belakang. Gue cuma bingung sama dua semangka, Bang. Kalau semangka segitu, biji segede mana?
kan semangka ada bijinya. Oh, heboh. Baik, Bang. Jadi setiap single ladies kali ini ya, seksi ladies ini, mereka udah memperkenalkan dirinya masing-masing. Ya. Ada si Puput, ada si Wilda, dan juga ada duo semangka. Nah, kalau pengen jadi asprinya Hotman Paris, bukan cuma sekedar seksi dan juga cantik, bisa goyang. Aduh, itu mah standar ya. Tapi juga harus punya kelebihan. Misalnya nih ya, kita pengen lihat apakah bakat terpendam yang mereka punya. Baik, seksi ladies, tunjukkan apakah bakatmu. Kita mulai ya, sebentar. Kita mulai. Yang pertama bakat terpendamnya dari Wilda terlebih dahulu. Apalagi pengadilan juga jangan sampai memakan waktu yang lama sampai kejadian ini harus terjadi. Ini pelajaran gitu loh untuk banyak orang, untuk mungkin juga harus dipertajam undang-undangnya, Bang. Jangan sampai ada Karen dan Jeffrey yang lain. Jangan sampai ada Karen dan juga Zeva yang lain ya. Dan kita berdoa supaya Karen diberikan penguatan yang luar biasa sama Tuhan, karena aku tahu ini bukan hal yang jauh dari kata mudah. Saat aku baca beritanya pun aku sempat pengen direct message dia, aku pengen kasih kekuatan, aku bilang I want to pray for you, tapi aku nggak kenal, aku belum pernah ketemu sama Karen. Dan nanti abang mungkin bisa kasih masukan secara bagaimana dari segi hukumnya, aku kurang mengerti, tapi kita mendoakan Karen supaya Karen bisa kuat untuk menjalani kembali hidupnya tanpa sekarang keadaan Zeva. Dan menurut aku sekarang kita mindsetnya harus mulai dirubah. Cara go international itu bukan hanya dengan mengimport artis-artis kita ke LA atau ke Hollywood, tapi kita juga mulai harus membuat konten-konten film Indonesia yang bisa kita kirim dan bikin go international. Jadi, I'm still doing things in LA, tapi sebenarnya goal terbesar aku dalam 5 tahun ke depan itu aku ingin ikut partisipasi untuk ngebangun dunia entertainment Indonesia lebih lagi supaya nggak hanya artis-artis kita yang di-import, tapi karya-karya kita juga bisa sukses. Jadi selama berapa tahun di Amerika, apa prestasi Bu? Ada di sini saya lihat Best Actress in Horror Film di Official Latino Film. Kamu apa itu? So, bulan lalu ada festival film namanya Official Latino X HBO Latino. Jadi kolaborasi dengan HBO Amerika Latin. And I won Best Actress in a Horror Film. Dan aku satu-satunya orang yang bukan orang Latin, so that was really cool. They thought I was Latin, tapi aku bilang aku bukan orang Latin. Karena looknya ya. But you still have Indonesian blood, isn't it? Of course, my mom's Indonesian, mama aku setengah Jawa, setengah Sunda. Itu kalau nggak salah di film Good Night ya? Yes, untuk short film Good Night namanya. Keren banget tuh. Kalau dengerin Cinta Orang ngomong enak ya. Sebelum tidur Good Night. Kalau lihat abang, goodbye. Emang wanita tidak perlu melihat fisik gua. Yang perlu bagi kamu kan kredit card, shopping, itulah. Oh iya baiklah, nggak apa-apa. I take that as a compliment ya Bang. Jadi selama berapa tahun kau di Amerika, you mengatakan dirimu sebagai artis atau hanya figuran? Hah? Figuran? Ya, I'm asking you. Selama berapa tahun di sini kau sudah kau sudah bisa mengaku I'm a movie star Hollywood or what? I never said that. Aku pertama ke Amerika karena sekolah di Columbia University and everybody knows that. Setelah lulus, aku lulus tahun lebih cepat. Setelah 3 tahun lulus, pindah ke LA dan kebetulan aku dikenalin dengan salah satu manajemen yang sangat bagus di sana yang ngasih aku opportunity buat casting buat banyak sekali project-project besar seperti Star Wars, Paper Planes, Fantastic Beasts. Betul kayak gitu sih. Sila suka nge-DJ itu dulu berawal dari mana sih? Sebenarnya sih udah dari penasaran tuh dari 2010-an ya. Cuma ini baru terrealisasi itu setelah emang abis cerai, divorce. Cerai sama yang mana? Yang suami aku kemarin, mantan suami. Yang bule? Bukan. Yang Indonesia. Yang bule itu cuma yang pertama apa? Indonesia. Saya cuma baru menikah pertama. Yang penyanyi itu ya? Bukan, itu bukan suami. Itu bukan suami. Bukan. Terus kamu kalau lagi DJ begitu,
oke dong penampilannya. Ini semua dibuang kan, langsung ganti dengan yang... Enggak, kalau aku biasanya pakai hoodie atau pakai kaos, pakai celana pendek kayak Lah gitu. semuanya DJ bajunya minim bang. Ya mah ngeres aja pikirannya, heran deh. Coba, gaya kamu yang paling erotis ke DJ gimana? Boleh nggak? Kalau nge-DJ jingkrak-jingkrak bang. Ya capek deh. Coba gimana? Coba gimana? Gimana ya? Bukan sepatu Gimana kalau tidak pakai dia DJ? Gak bisa, harus ada. Ya nggak apa-apa, coba bikin lah. Gimana ya? Ada di Instagram bang. Ya coba lah. Ya udah nih. Ya udah bang, gitu-gitu aja set, gitu, so gini-gini gitu. Ayo dong. Udah bang, ntar lemaknya melebar semua. Udah. Ntar lemaknya melebar semua. Oh begitu. Opa, mendingan Opa duduk deh, ngeri. Tapi Sila, bukannya dulu kamu punya usaha tato sama Sulam Alis, itu gimana bisnisnya sekarang? Itu aku nggak tahu deh, orang bilang aku usaha tato dari mana, padahal enggak. Memang aku suka tato, tapi aku nggak pernah usaha tato. Tapi Sulam Alis iya. punya. Itu masih berjalan usahanya? Udah enggak. Kenapa? Karena kan divorce itu kan, jadi semuanya berantakan dari coffee shop, Sulam Alis semuanya berantakan. Karena memang kan dari sebelumnya memang nggak diperbolehkan untuk di-entertain gitu. Jadi ya udah akhirnya kembali lagi semuanya itu aku tinggalin dulu gitu. Sampai sekarang. Tapi Bang Hotman tahu nggak dulu nih kan Sila Marsya ini dikait-kaitkan selalu sama Anji, ya kan? Gara-gara ada Leticia ya. Nah gimana sekarang hubungan kamu sama Anji nih? Bapaknya Leticia itu siapa? Bapaknya putrimu itu siapa? Anji? Ya, Leticia. Oh kau ngakuin itu bapaknya? Oh iya dong. Tapi Bang, ngomong-ngomong soal anak ya kan, Anji sama Sila kan punya anak ya namanya Leticia. Katanya hubungannya sempat renggang, apa sekarang udah baik-baik aja atau masih renggang atau gimana? Kalau menurut aku semua itu emang proses ya. Memang aku tidak memungkiri ada renggang, ada dekat, ada salah paham, ada juga yang kayak pihak ketiga yang mungkin ngompor-ngomporin kayak gitu. Tapi ya untuk saat ini dan aku harap untuk selamanya lagi ke depannya emang kita lebih kayak untuk si anak ini gitu. Jadi kita lebih oke lah. Tetap menjaga silaturahmi ya. Iya, ya kita means Anji dan Wina ya. Anji dan Wina satu dan aku sekarang juga punya seseorang yang mudah-mudahan akan ke jenjang baik-baik saja ke depannya. Berarti si Leticia sama Anji udah ketemu lagi atau belum? Udah. Udah ketemu lagi ya? Udah dari sekitar 3 bulan nih kalau nggak salah, kurang lebih. Tapi sama Anji nggak ditaruh di YouTube-nya atau di mana, di Instagram? Bapak gimana caranya mendidik anak dulu? Ya sebenarnya nggak mendidik anak saya Ladiba ini nggak berapa sulit Pak. Kenapa? Nggak sulit gitu loh Pak. Karena saya itu mendidik dia ini waktu misalnya dalam sekolah, saya hanya saya hanya mendorong kemauan dia itu untuk belajar. Support bukan dia, memaksa dia belajar, mensupport. Jadi saya galilah kemauan dia itu untuk belajar. Bukan dipaksakan gitu Pak. Begitu. Iya. Dan terutama Bapak selalu ada di keluarga, itu yang penting ya. Iya. Jadi tapi nanti kalau pas tuh ada kerjaan, saya kan supir Pak. Supir juga? Iya supir pribadi. Kadang dulu sebelum itu supir mobil rental. Kadang sebulan ke luar kota baru balik. Begitu? Iya. Gitu. Pak Heri, boleh tahu nggak sih emang cita-cita dari Ladiba emang pengen jadi anggota dari TNI atau ini karena kesempatan yang tadi Ladiba cerita atau dulu mungkin dia punya cita-cita lain selain menjadi TNI? Iya, sebenarnya cita-cita Ladiba ini nggak di TNI pertamanya. Dia kepingin pada waktu itu mau masuk, habis tamat SMA masuk kedokteran. Oke. Ya, tapi karena dia udah bilang Pak, kalau Diba nanti tamat SMA mau kedokteran, kalau nggak kecewa dibilangnya. Dan itu sekolah paling mahal. Iya. Jadi saya bilang gini, waktu SMA ini Pak, Bang. Jadi saya bilang, Papa nggak mampu. Tapi jangan pikirkan itu dulu, tamatkan dulu SMA gitu. Nah itulah, terus habislah cerita itu Pak, dia tamatlah SMA gitu. Apa nasihat kamu kepada generasi muda agar sukses? Filsafat hidup apa yang perlu? Filsafat hidup?
contoh apa gitu, wejangan apa yang harus dipegang? Selagi kesempatan itu masih ada dan kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, kejarlah mimpimu dan make your dreams come true. Kejarlah mimpimu. Kejarlah mimpimu, Pak. Apa yang kau ingin wujudkan mimpi orang tuamu? Apa langsung? Oh, Lucinta Luna pernah bilang sama saya bahwa hanya beberapa tahun terakhir dia sampai ada 22 cowok selebriti yang pernah dia gitu loh. Gak boleh bilang nama ya. Benar gak itu? Enggak. Jadi? Ya itu cuma waktu itu saya tegur sih, nggak boleh seperti itu. Itu kan apa namanya fitnah. Fitnah. Saya selalu. Emang kau nonton di YouTube saya? Saya nonton. Terus yang dia bilang 22 Izinnya sama saya bang waktu syuting. Oh, waktu itu dia bilang sini itu bohong semua. Bohong. Ah, jangan gitu dong ah. Ya. Orang dia ngomong berdasarkan facts yang jauh. Ya. Sebagian ada memang yang benar. Ya. Tapi itu 65% itu bohong. Jadi contoh seperti ini, kalau dia di DM sama satu cowok yang centang biru, dia pasti lapor sama saya. Nggak boleh ya, di expose nggak boleh. Nanti dia expose kalau seandainya Endo sudah sepi, up. Bentar, maaf ya. Sorry ya, Sa. Ini ada gosip nih. Mari kita lurusin karena Isa ada di sini. Isa katanya sekarang hubungannya kurang baik sama... Jangan-jangan karena... Kau bukannya dipecat? Enggak dong, kan bagaimana dipecat kan saya ngomong. Ya sekarang kau nggak dipecat tapi kau ngomong dia bohong gimana itu? Kan bertolak belakang. Maksudnya gimana? Barusan kau bilang kau tidak dipecat, hubungan baik. Tapi kau menceritakan menceritakan bahwa sebagian besar apa yang diceritakan itu bohong. Kau bilang gitu. Ya dulu kita berhubungan baik karena kita sekarang sudah. Kenapa Isa keluar? Apakah memang pekerjaan ini walaupun menghasilkan uang sudah tidak sesuai dengan hati nurani kamu atau sebenarnya ini ya waktu itu saya kan mungkin salah satu manajer yang tidak pernah diekspos wajahnya, ya. Jadi, kenapa nggak mau diekspos? Emang saya nggak mau dulunya. Intinya kerjaan di backstage aja gitu. Cuman karena di ruang lingkup entertainment, di ruang manajemen artis itu kan pasti gosipnya kamu keluar begini gini gitu. Jadi saya mencoba menjelaskan untuk ke hadapan publik bahwa. Tapi kau keluar gara-gara diganti atau hubungan retak? Kalau dibilang diganti nggak sih bang, karena kan saya yang mengkontrak dia selama 5 tahun, gitu. Jadi belum ada surat pengunduran diri dari. Jadi putusan hubungan hukum sekarang udah putus? Hukum belum. Hubungan hukum? Belum. Tapi bisnis sudah nggak ada? Bisnis sudah nggak ada. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Dia sesudah transgender menjadi alat kelamin wanita, sama sekali perilaku wanita atau gejala wanita nggak ada. Murni perasaan kamu dia tetap sebagai laki-laki gitu? Dia sih seperti perempuan bang, nggak ada laki-lakinya sih. Oh begitu? Ya. Semenjak pacaran sama yang sekarang dia laki-lakinya keluar. Oh. Gimana, operasi juga atau gimana? Dia bilang sama saya sih operasi semua. Ya kan saya ngantar bang. Hah? Kau yang ngantar kemana? Ke Thailand. Oh, kau yang. Oh, kamu tuh nemenin. Udah nggak kena gigi pisangnya. Enggak, gue mau langsung gue telan semua, nggak gue punya. Apa lo ngeliatin gue? Sono, udah sono. 18 plus. Enak juga nih pisang. Mosi gue. Aduh. Nih, mantap. Lakinya nggak kuat. Vanessa makan pisang, lakinya yang nggak kuat. Gimana sih? Aku disalahin terus makan Coba kita lihat Bang Hotman makan pisang ya. Ya gua nggak pernah makan pisang. Kan kita nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Oke, baik. Kita lihat ya, ini ada video akad nikah Bibi dan juga Vanessa Angel. Akad nikah, nih. Aduh, muntah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya, Febri Adriansyah bin Haji Faisal, saya nikahkan dan saya kawinkan putri saya, Vanessa Azania, kepadamu dengan mas kawin cincin emas berlian 1,2 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Vanessa Azania binti Dodi Sudrajat dengan mas kawin yang tersebut tunai. Selamat ya. Selamat ya. Walaupun kita nggak diundang ya Bapak. Nanti. Selamat ya Vanessa. Selamat di Bali ya. Selamat ya. Datang ya. Ada oke baik nanti kita datang. Aku undang ada. Ya gue cukup sabar ya.
Dia kenapa lu cukup sabar urusan gua sama dia? Udah. Kemarin lu cari masalah sama gue. Udah deh. Jai, Kemarin lu ya cari masalah sama bos gue. udah aja ya. Dah, duduk kau. Oke, kita Oke, gini aja. Kita bicara yang damai-damai, oke? Oke, gini. Aku mau tanya, Barbie Ya. waktu itu datang ke klub malam tanggal berapa kalau boleh tahu? Hari apa? Udah 2 bulan tanggal yang berapa? lalu sih ya, tanggal berapa ya waktu Ya. itu? Malam minggu kalau nggak salah. Terus? Ya, terus Klubnya malam ada minggu, terus klubnya ada di salah satu daerah lah pokoknya. Emang kau ada sentimen sama dia selama ini? Iya, emang Yang sentimen kali bukan gue aja, seluruh masyarakat Indonesia juga sentimen lah sama dia, halu. Oh. Orang yang ditanya Tapi gue nggak pernah nonjok dia dan nggak pernah ketemu sama dia, makanya. Nah, kenapa asisten aku sampai marah kayak gitu? Karena kan pertama kita mau ketemu sama dia, emang bener aku mau nanya, tapi dianya kabur. Terus aku tanya lagi, emang bener. Terus dianya kabur-kaburan, kita coba telepon manajernya juga, dia nggak angkat. Kamu jangan-jangan bikin cerita agar kau terkenal. Ya nggak mungkin lah, aku Pansos lagi, pansos. Kalau aku kan lebih ngetop daripada dia. Ah bodo amat kalian, aku mah bukan market halu-haluannya. Kalau aku tuh marketnya di musik, beda. Jadi aku nggak juga butuh. mau jadi penyanyi sekarang. Tapi ngomong-ngomong, kamu hari ini manis deh, seksi deh. Aku suka deh. Gila, iya kan? Coba deh. Iya, coba lihat dia dulu. Aduh, gimana? Coba lihat tuh. Ya udah jelas abang, kalau aku tuh masih muda, masih segar, nggak emak-emak kayak yang di belakang. Itu fakta ya. Tapi emang kau kira semua emak-emak nggak lebih cantik? Banyak emak-emak lebih cantik. Dulu saya 6 tahun sama emak-emak cantik. Ya kalau mama itu mah tahu Ya. abang, tapi coba dia tuh suruh buka jaketnya tuh ininya gelembir tahu. Gua udah turun 60 kilo, lu aja coba lihat. Masih ABG aja banyak jendolannya tuh, tikungannya di mana-mana tuh. Dia bilang tadi. Kerenan gue masih lebih Dia bilang tadi gue. dia lebih tok dari lo. Dia lebih cantik dari lo. Katanya kau bogel. Cebol Bogel artinya apa? Oh. Bogel artinya apa abang? Ya bulat. Bogel tuh bulat. kecil. Pendek. Aku yang nggak mau nyelesain masalah ini pakai emosi, tapi aku tuh mau kejelasannya, maksud lo apa, ngata-ngatain Ya aku justru kayak itu. gitu. Justru- Lo fitnah. Gua nggak pernah fitnah, gua mah ngomong berdasarkan. Tapi hidungnya sampai rusak nih gara-gara. Iya, sampai ke Thailand. Sampai dia ke Thailand. Kayaknya duitnya dia lebih banyak dari lo sampai ke Thailand. Kok abang pinter banget sih bang belain gua hari ini. Di Thailand mah operasi murah, yang mahal operasi itu ya di Korea bukan Thailand. Semua orang juga tahu. Makanya kalau gaul tuh jangan